baik. Pada video kali ini, kita akan membahas pembukaan catur yang cukup unik yang sangat jarang diketahui oleh para pemain pemula. Pembukaan yang akan kita bahas adalah Group Opening. Jika biasanya kita memulai permainan dengan pion E4 atau pion ke D4, maka di jebakan kali ini kita akan membuka permainan dengan pion G4. Inilah yang disebut Group Opening. Di posisi ini, pemain hitam besar kemungkinan akan merespon dengan pion ke D4 membuka jalur serangan gajah terhadap pion G4 ini. Nah, kita biarkan saja pion kita dimakan, kita cukup menempatkan gajah di G2. Dan jika benar gajah kali pion, kita akan kembali menawarkan pion gratis dengan pion ke C4. Di sini hitam memiliki 4 kemungkinan langkah. Yang pertama pion makan pion, yang kedua pion C6 melindungi pion. Yang ketiga melindungi pion dengan E6 dan yang keempat kuda F6. Kita mulai dari pilihan yang pertama yaitu pion kali pion. Jika hitam memilih variasi ini, langsung saja kita sikat pion B7 menyerang benteng dan benteng milik hitam pasti akan hilang. Di sini respon terbaik hitam adalah kuda ke D7, lalu kita makan benteng dengan gajah. Hitam pasti akan membalas menteri pukul gajah dan mengancam benteng di H1. Tidak usah panik, halangi saja dengan pion dan menyerang gajah terang hitam. Setelah gajah mundur ke F5, kita bawa menteri ke A4 memaku kuda sekaligus menyerang pion di C4. Langkah selanjutnya yang biasa dimainkan oleh hitam adalah pion ke E5 bersiap untuk mengembangkan gajah. Nah, di sini kita jangan terburu-buru memakan pion, tapi kita dorong pion ke B3 mengajak pertukaran pion. Jika pion kali pion, maka kita makan kembali dengan pion. Dan ini akan menguntungkan untuk putih karena akan membuat benteng kita menjadi lebih aktif. Jadi langkah yang lebih logis bagi hitam adalah pengembangan kuda F6 dan kita balas kuda ke A3 lagi-lagi menekan pion. Hitam pion kali pion, lalu kita tempatkan kuda di B5 mengancam melakukan skakster dengan kuda pukul pion C7. Hitam pasti akan merespon dengan gajah ke D6 untuk melindungi pion. Kemudian kita makan saja gajah dengan kuda. Setelah dimakan kembali dengan pion, barulah kita makan pion B3 dengan pion. Di posisi ini langkah natural hitam adalah mengamankan raja dengan langkah rokade pendek. Lalu kita makan pion A7 dan menawarkan pertukaran menteri. Jika hitam menolak pertukaran dengan membawa menteri ke D5 menyerang pion, kita bisa memajukan pion ke B4. Di sini kita unggul kualitas perwira dan memiliki pion bebas yang akan cukup merepotkan untuk hitam. Kita kembali ke belakang. Sekarang kita akan membahas pilihan langkah yang kedua yaitu melindungi pion dengan pion C6. Jika lawan kalian memainkan ini, maka kita mempunyai 2 cara untuk menjalankan jebakan ini. Cara yang pertama adalah pion kali pion. Setelah dimakan kembali dengan pion, kita bawa kuda ke C3 menekan pion D5 bersama gajah. Jika hitam memainkan pion E6 untuk melindungi pion, maka kita balas menteri A4 skak sekaligus menyerang gajah di G4. Bisa dipastikan gajah terang hitam akan tewas di langkah berikutnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menempatkan menteri di B3. Poin utama dari langkah ini adalah menambah tekanan terhadap pion D5 sekaligus mengincar pion hitam di B7. Di sini hitam seringkali memainkan menteri ke D7 untuk melindungi kedua pion. Nah, kita makan saja pion dengan pion. Jika dimakan kembali dengan pion, kita bisa memakannya kembali dengan gajah menyerang pion B7 dan pion di F7. Di sini respon terbaik hitam adalah gajah E6 mengadu gajah, kemudian kita balas gajah pukul gajah. Jika menteri makan gajah, tentu kita bisa makan pion di B7. Oleh karena itulah, hitam harus memakan gajah dengan pion. Kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke F3, hitam biasanya akan melakukan hal yang sama dengan kuda C6.
putih kuda ke C3, dan hitam kuda F6. Di posisi ini kita bisa memberikan pion gratis dengan memajukan pion ke D4. Jika hitam menerima pion yang kita tawarkan, kita makan saja dengan kuda. Setelah menteri makan kuda, kita bisa makan pion di B7 sekaligus menyerang benteng milik hitam. Hitam pasti akan menyelamatkan bentengnya ke D8, lalu kita keluarkan gajah ke E3 menyerang menteri. Setelah menteri menghindar misal ke E5, kita bisa mendapatkan pion di A7. Di sini putih unggul satu pion dan kita mempunyai dua pion bebas yang berpotensi untuk promosi. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Bagaimana jika hitam melindungi pion dengan pion E6? Maka sama seperti sebelumnya, kita bawa menteri ke B3 menambah tekanan terhadap pion D5 sekaligus mengincar pion hitam di B7. Jika hitam berusaha menyelamatkan pion B7-nya dengan memajukan pion ke B6, kita balas pion kali pion. Setelah dimakan kembali dengan pion, gajah pukul pion, menyerang benteng, dan pion di F7. Di posisi ini, jawaban terkuat hitam adalah gajah E6 mencegah gajah memakan benteng. Nah, kita makan saja gajah terang hitam. Setelah pion kali gajah, menteri kali pion skak. Hitam gajah menutup skak dan kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke F3. Posisi menteri di sini pasti akan sangat mengganggu bagi hitam. Jadi besar kemungkinan hitam akan mengadu menteri di D7. Dan jika benar menteri ke D7, kita bawa kuda ke G5. Hitam menteri pukul menteri, kita makan kembali dengan kuda mengancam skak benteng di C7. Jadi raja harus bergerak ke D7 untuk melindungi pion, lalu kita makan pion di G7. Di sini kita unggul dua pion dan posisi raja hitam sangat rentan untuk diserang. Lalu bagaimana jika hitam melindungi pion dengan kuda F6? Sama seperti sebelumnya, kita bisa memainkan menteri ke B3. Biasanya hitam akan menambah perlindungan terhadap pion dengan E6 sekaligus membuka diagonal gajah. Kita balas saja dengan pion kali pion, hitam pion makan pion. Kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke C3 menambah tekanan terhadap pion pusat hitam. Jika hitam memajukan pion ke D6 bermaksud menyerang kuda, maka ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ya, kita makan saja pion di B7 dan menyerang benteng. Menukar kuda dengan benteng tentunya sangat menguntungkan untuk putih. Atau jika hitam melindungi pion dengan memajukan pion ke C6, kita bisa memakan pion di B7. Jadi hitam harus melindungi bentengnya dengan cara kuda lompat ke D7. Di posisi ini kita harus berhati-hati karena jika kita salah melangkah bisa-bisa menteri kita yang akan tewas. Misal kita memainkan pion ke H3, maka hitam memiliki langkah yang sangat kuat yaitu kuda ke C5 menyerang menteri. Di sini menteri hanya punya dua pilihan yaitu menteri pukul pion atau pindah ke B4. Jika menteri makan pion, maka gajah ke D7 dan menteri terjebak. Atau jika menteri ke B4, maka kuda ke D3 skak dan menteri pasti akan tewas dimakan oleh gajah. Oleh karena itulah setelah kuda ke D7, kita harus menjawab dengan pion ke D4 mengontrol petak C5 dan E5. Di posisi ini langkah terkuat hitam adalah benteng ke B8 menyerang menteri, lalu kita makan pion di C6. Jika hitam mengeluarkan gajahnya ke B4 mengepin kuda dan bersiap rokade pendek, kita bisa memainkan kuda ke F3 juga bersiap rokade sayap raja. Di sini kita unggul satu pion dan kedua pemain memiliki peluang yang sama untuk memenangkan permainan. Kita kembali ke belakang. Sekarang kita akan membahas bagaimana jika hitam tidak memakan pion dan memainkan pion ke E5. Nah, kita majukan saja pion ke G5 menggoda hitam untuk memakan pion dengan menteri.
Dan jika benar menteri makan pion, kita makan pion pusat hitam dengan gajah dan membidik pion lemah hitam di F7. Posisi gajah ini pasti cukup mengganggu untuk hitam. Karena selain mengancam pion F7, gajah ini juga menghalangi kuda untuk berkembang ke C6. Jadi hitam pasti akan mengusir gajah dengan kuda F6 atau pion ke C6. Nah, kita bawa saja kuda ke F3 menyerang menteri milik hitam. Sekilas langkah ini sepertinya merupakan langkah blunder. Karena setelah menteri ke G2, dua perwira kita mendapatkan ancaman secara bersamaan. Pion mengancam gajah dan menteri mengancam benteng. Tapi tenang saja karena inilah yang kita harapkan. Ya, kita makan saja pion F7 dengan gajah. Seolah-olah langkah ini untuk mengurangi kerugian dengan menukar gajah dengan pion. Dan setelah raja makan gajah, kita selamatkan benteng ke G1 sekaligus menyerang menteri milik hitam. Di sini menteri hanya bisa bergerak ke H3. Kemudian kita bisa membuat kejutan yang tidak menyenangkan untuk hitam, yaitu kuda ke G5 skakster. Setelah kehilangan menterinya, hitam pasti menyerah.